Bab 4223. Wanita yang disuka Rain. Erikin kemudian memberitahu Penatua Gao dan yang lainnya bagaimana cara mengeluarkan energi bintang di cincin kuno. Kami akan memberikannya dengan jujur. Melihat ada peluang untuk selamat, Penatua Gao dan yang lainnya mengangguk dengan cepat dan menyerahkan energi bintang di cincin kuno kepada Erikin satu persatu. Melihat poin di cincin kuno bertambah sedikit demi sedikit, Erikin tersenyum. Orang-orang ini tidak memiliki banyak poin bintang, Penatua Gao hanya memiliki 10 poin. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak berbohong, mereka mungkin tidak melakukan kesalahan apapun di lautan warisan ini. Lagi pula, selama kultivator itu mati, setengah dari titik bintang di tangan mereka pasti akan jatuh ke tangan orang yang melakukannya. Namun, setidaknya ada selusin orang. Pada akhirnya, titik bintang di tangan Erikin akhirnya menembus 1000. Ini membuat Erikin menghela nafas lega, akhirnya cukup. Tidak ada penglihatan di langit sebelumnya, membuktikan bahwa dia mungkin menjadi kultivator pertama yang mencapai pencapaian ini. Teman seiman, jika kamu tidak membunuh kami, aku dapat memberitahumu sebuah rahasia. Melihat Erikin terdiam, tidak tahu apa yang dipikirkan Erikin, Penatua Gao berkata dengan gemetar. Katakanlah. Erikin mengangkat kepalanya dan berkata. Penatua Gao sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak berani bernegosiasi dengan Erikin. Karena rahasia diri ini sebenarnya nilainya kecil. Setelah kami bekerja keras untuk membunuh monster iblis di altar tertentu, kami tidak mendapatkan energi bintang. Sebaliknya, formasi besar muncul di pulau itu. Formasi besar. Ya, menurut pengalamanku, ini seharusnya formasi teleportasi yang besar dan itu satu arah. Sedangkan untuk ujung lainnya, aku tidak tahu, jadi aku tidak berani memasukinya dengan gegabah. Namun setelah dipikir-pikir, sebenarnya di sini ada formasi besar, pasti tidak mudah dan bermanfaat bagi seorang pejuang kebanggaan seperti teman seiman. Erikin memandang Penatua Gao. Ketika orang ini sedang berbicara, dia juga mengamatinya dengan teknik mata ajaib. Jika Penatua Gao berbohong, dia bisa melihatnya. Namun, mood pria ini tidak berubah sama sekali, hal ini seharusnya benar. Selain itu, pihak lain tidak memiliki imajinasi yang kuat untuk mengarang kebohongan tersebut untuk sementara. Katakan padaku lokasi formasi itu, lalu kalian bisa pergi, kata Erikin dengan ringan. Penatua Gao dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah menerima amnesti, dengan cepat memberitahu Erikin tentang lokasi itu. Setelah itu, sekelompok orang itu lari terhuyung-huyung, sepertinya mereka takut Erikin akan menyesalinya. Tapi setelah dipukuli seperti ini oleh Erikin, orang-orang ini tidak lupa mengangkat kuil, sepertinya lelaki tua suci ini benar-benar membuat mereka memujanya. Namun, mengapa langit masih belum merespon setelah aku mendapat 1000 titik bintang? Atau karena kegelapan? Setelah orang-orang ini pergi, Erikin menatap langit yang agak gelap dan mengerutkan kening. Tidak masalah, hari sudah gelap, ayo cari pulau kecil untuk tinggal selama 10.000. Sejak datang ke Laut Warisan, orang-orang darah berkumpul di laut setiap malam, tanpa kecuali. Untuk menghindari masalah pada malam pertama, lebih baik cari pulau kecil untuk keamanan. Pulau itu juga mudah ditemukan. Erikin ingat bahwa ada sebuah pulau tempat dia bertemu para orang sekte Sage dan lainnya. Kakak Qin, kamu di mana? Aku sudah sampai di area yang kamu sebutkan. Tidak lama setelah tiba di pulau, Erikin mendengar transmisi suara Rain. Apakah kamu bepergian di malam hari? Erikin terdiam beberapa saat. Sekarang benar-benar gelap,
tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa laut di luar pulau telah berubah menjadi darah. Mungkin, pria berdarah itu sudah mulai mengejar Rain dari belakang. Apa daya, aku ingin sekali bertemu denganmu, aku harus menanyakan pendapatmu tentang beberapa hal. Rain tertawa. Erikkin memberitahu Rain lokasinya. Tidak lama kemudian, sesosok terbang dari langit malam. Di belakang sosok itu, memang ada lebih dari selusin sosok berdarah yang mengejarnya. Sialan. Saat terbang ke pulau, Rain mendengus pelan, lalu melambaikan tangannya untuk mengaduk pasir kuning di langit. Kerikil yang ditembakkan Rain seperti senjata tersembunyi, dengan padat membombardir orang-orang berdarah, menghancurkan mereka menjadi kabut darah dalam sekejap mata. Apalagi karena tempat ini sudah berada di pulau, darah tidak bisa dihidupkan kembali saat jatuh ke tanah. Kakak Qin, akhirnya aku melihatmu. Melihat Erikkin, mata Rain berbinar, dia mendarat tepat di samping api unggun. Hei, baunya sangat harum, apa yang kamu lakukan di api? Melihat barbeque yang mendesis di atasnya, Rain bertanya dengan rasa ingin tahu. Erikkin dengan santai melempar banyak ke arah Rain. Saat kamu bosan di waktu luang, aku memikirkan beberapa makanan yang disukai orang biasa. Aku tahu, itu makanan dari bintang biru, kan? Rain tidak sungkan, mengambil beberapa gigitan dan tiba-tiba menggerakkan jari telunjuknya, memakan semua daging panggang di tangannya. Kamu sedang terburu-buru, mengapa kamu bertanya padaku? Tanya Erikkin. Ini masalah serius, mari kita bicarakan setelah makan. Rain sangat tertarik dengan sate daging yang dipanggang oleh Erikkin, lalu memakan lebih dari setengahnya dalam beberapa saat, lebih banyak dari Erikkin. Kalau mengikuti aturan bintang birumu, itu harus disajikan dengan bir, kan? Rain puas dan menyeka mulutnya. Ya, tapi aku tidak punya apa-apa. Jika aku sampai di bintang biru, aku bisa membelikanmu beberapa, Erikkin tersenyum. Ingatan tentang jalan surga akan terhapus, jadi dia tak usah membicarakannya dengan Rain. Mari kita bicarakan hal serius. Rain menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Melihat ini, Erikkin juga meletakkan barbeque. Orang ini misterius, sepertinya sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Kakak Qin, sepertinya aku telah jatuh cinta. Rain mengucapkan kata-kata yang membuat Erikkin sangat bingung dengan nada yang sangat serius. Barbeque di tangannya secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Dunia jalan surga adalah tempat di mana para kultivator bersaing untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan warisan Tuan Mulia. Pertarungan satu demi satu, bahaya ada di mana-mana dan perkelahian serta pembunuhan di mana-mana. Semua orang berputar seperti jarum jam, saraf mereka tegang. Mereka tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Setiap hari mereka berpikir tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak dan bagaimana meningkatkan kultivasi, tetapi mereka menemukan harta rahasia. Bukankah menguasai keterampilan misterius tertentu, apakah mereka bisa suka dengan kultivator lain? Dan itu tidak benar. Selama ini Rain lajang. Setelah berpisah di pulau selama 6 atau 7 hari, pria ini memiliki pasangan seiman. Kakak Qin, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Mengapa aku merasa kamu tidak terlalu senang? Rain mengerutkan kening. Oh, tidak, aku hanya sedikit terkejut. Erikkin pulih dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Siapa yang telah membentuk pasangan seiman denganmu? Apakah aku mengenal wanita itu? Rain adalah pria yang banyak menuntut. Wanita itu pasti bukan kultivator wanita yang sederhana, bahkan bisa saja Erikkin kenal. Kamu pasti mengenalnya, sangat mengenalnya. Itu sebabnya aku datang kepadamu.
Menyebut wanita itu, Rain tiba-tiba tersenyum. Siapa? Sierra Qin. Eric Qin bosan. Dia secara alami tidak asing dengan Sierra Qin, bahkan wanita itu dan Vinola Su adalah teman baik. Tapi Sierra Qin telah mendukung Suezu selama bertahun-tahun, melajang tanpa pasangan seiman, bahkan mengancam tidak akan menikah seumur hidup. Kenapa tiba-tiba mengikutimu? Bersambung.